Tim nasional Indonesia sukses melaju ke final SEA Games 2023 usai mengalahkan Vietnam di semifinal. Kini tinggal selangkah lagi tim asuhan Indra Syafri mendapatkan emas pada cabang olahraga sepak bola putra. Misi untuk meraih kemenangan pun dibidik Beckham Putra Nugraha dan kolega. Namun tentu misi yang diburu bukan perkara mudah karena lawan yang akan dihadapi adalah Thailand. Negeri Gajah Putih adalah lawan yang sulit dikalahkan oleh Indonesia. Meski untuk saat ini tidak dilatih oleh Alexander Polking, Beckham Putra mengatakan dia tidak gentar siapapun pelatihnya. Sang pemain mengatakan dirinya sudah dalam kondisi yang siap untuk menghadapi Thailand dan menjadi juara di SEA Games 2023. Dalam beberapa edisi SEA Games, langkah Indonesia kerap terjegal Thailand di final, seperti pada gelaran tahun 1997 dan tahun 2013. Namun demikian, Beckham Putra optimistis untuk bisa menjadi juara dan menghentikan paceklik gelar di SEA Games sejak 1991 lalu tersebut. Ya, menurut saya sama saja. Siapapun pelatihnya Thailand adalah tim yang ditakuti. Tetapi kita tidak akan gentar. Kita akan mengalahkan mereka di SEA Games nanti dan juga membawa emas untuk Indonesia. Ya, untuk kesiapannya, pastinya pemain sudah dalam keadaan siap. Siap membawa emas untuk Indonesia di gelaran SEA Games nanti. Semoga di pertemuan keempat nanti, semoga bisa menjadi pemenang dan bisa mendapat medali emas dengan tersenyumlah. Jelas Beckham Putra Nugraha. Meski Persib Bandung sudah memberikan indikasi untuk memaksimalkan regulasi kuota pemain asing, nyatanya masa depan 4 pemain asing di skuad Persib Bandung saat ini masih belum jelas. Hingga saat ini Persib Bandung belum mau mengumumkan nasib keempat pemain asingnya. Padahal sebelumnya manajemen Persib menginformasikan 4 pemain asing lama masih terikat kontrak. Dalam regulasi terbaru, PT Liga Indonesia baru melakukan perubahan regulasi terkait pemain asing, yang mana di musim depan kompetisi musim 2023 akan menerapkan 6 pemain asing dengan 5 pemain berkategori non-ASEAN dan 1 kategori ASEAN. Direktur PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono memastikan pihaknya belum bisa memastikan nasib keempat pemain tersebut. Pasalnya masih ada banyak kemungkinan yang terjadi di setiap bursa transfer. Seperti diketahui, Persib saat ini memiliki 4 pemain asing dengan kategori 1 pemain ASEAN dan 3 pemain non-ASEAN. Mereka ialah Daisuke Sato dengan kategori ASEAN, sedangkan Nick Weber, Thiago Alves, dan David Da Silva masuk ke kategori non-ASEAN. Di sisi lain, Teddy memastikan regulasi tersebut mempersilahkan semua pemain asing untuk tampil, sehingga bisa dipastikan semua pemain asing di Persib bisa tampil secara bersama. Sekalipun itu 6 pemain asing dalam daftar susunan pemain. Disinggung soal sosok 2 pemain asing tambahan, Teddy belum bisa menjawabnya. Namun Persib masih tetap berupaya untuk memaksimalkan kuota pemain asing tersebut. Direktur PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono tengah sibuk bolak-balik ke Kamboja. Rencananya, Teddy bakal ke Kamboja lagi hari ini. Sekedar informasi, saat ini timnas Indonesia U22 berhasil tembus ke babak final SEA Games 2023 Kamboja. Indonesia bakal melawan Thailand pada laga final yang digelar pada Selasa, 16 Mei 2023 malam ini. Teddy juga bakal menyempatkan diri menonton pertandingan timnas Indonesia. Selain itu, awak media juga sempat menanyakan tujuan lain lawatan Teddy ke Kamboja. Salah satunya soal rekrutan pemain anyar. Skuad Indonesia U22 memang tampil apik, belum pernah terkalahkan sepanjang kompetisi sepak bola di SEA Games. Saat ditanya mengenai ketertarikan Persib untuk merekrut pemain anyar dari skuad timnas U22 di Kamboja, Teddy hanya tertawa dan ia tidak menjawab apapun. Awak media pun mengulang pertanyaan yang sama. Teddy tetap tertawa. Entah apa maksud Teddy dengan tawannya tersebut. Saat ini Persib memang santer dalam mempersiapkan regenerasi. Hal itu terbukti dengan kontrak jangka panjang para pemain muda di Persib Bandung, seperti Kakang Rudianto, Robi Darwis, dan Ferdian Cacece. Setelah dipastikan tidak melanjutkan hubungan kerja dengan Bayu Fikri dan Erwin Ramdhani, Persib Bandung membuka peluang untuk kembali mencoret pemainnya.
Terdapat nama-nama yang santer akan hengkang dari Persib Bandung, salah satunya fullback asal Papua, yakni David Kevin Rumakik. Rumor kepergian David Rumakik muncul seiring dengan minimnya menit bermain. Apalagi David juga harus berkutat dengan cedera parah saat berlatih dengan Persib Bandung hingga melewatkan banyak pertandingan. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, pria kelahiran Jayapura itu harus menepi akibat cedera ACL. Ex-pemain Persipura itu diperkirakan harus beristirahat selama 6 hingga 9 bulan ke depan setelah operasi yang dijalaninya pada November tahun lalu. Direktur PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono menjelaskan bahwa pihaknya belum bisa memberikan kejelasan terkait masa depan David Kevin Rumakik di Persib Bandung. Pasalnya saat ini David masih memulihkan kondisi kebugarannya untuk bisa kembali ke lapangan secara penuh. Disinggung soal kontraknya, Teddy menjelaskan bahwa pemain berusia 23 tahun itu memiliki kontrak 1 tahun. Hanya saja semua kemungkinan masih bisa terjadi di setiap harinya dalam jendela transfer. Direktur PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono mengaku sudah mendapatkan surat dari PT Liga Indonesia Baru terkait format kompetisi musim 2023. Menurut Teddy Cahyono, pihak Persib Bandung sangat mendukung dengan format tersebut. Teddy mengatakan surat dari PT LIB sudah diterima Persib pada minggu kemarin. Bagi Persib, format kompetisi yang baru akan didukung penuh. Mengingat perubahan tersebut akan menjadikan kompetisi semakin sengit dengan adanya sejumlah penyesuaian. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, dalam surat tersebut berisikan sejumlah aturan baru, yang mana kompetisi dimulai pada 1 Juli 2023 hingga 26 Mei 2024. Serta perubahan format kompetisi menjadi reguler dan championship seri. Regulasi pemain asing juga mengalami perubahan dari 3+1 menjadi 5+1. Ditambah dengan adanya video assistant referee bakal dipakai pada putaran kedua. Teddy memastikan adanya sejumlah perubahan format kompetisi tidak lepas dengan adanya dukungan dari mayoritas klub. Meski dalam perjalanannya akan menimbulkan pro dan kontra, namun perubahan itu akan menjadikan kompetisi menjadi lebih menarik. Disinggung soal target, Teddy memastikan tim Persib Bandung akan berusaha sekuat tenaga demi menjadi yang terbaik. Apapun mekanisme yang akan ditempuh, Persib akan berjuang dengan sekuat tenaga. Sudah menerima surat hari Minggu. Komentarnya ya kita mendukung. Kan itu hasil sarasehan yang usulan dari klub. Hampir mayoritas dari 18 klub mengusulkan itu. Usulannya memang secara ini lebih pasti ada plus minus, tapi kita dari sisi yang menarik saja. Ya, tapi target juara. Dengan mekanisme apapun kita ikuti. Target ingin menjadi yang terbaik lah. Jelas Teddy Cahyono. Persib Bandung atau Bali United? Osvaldo Hai potensi buat Persija Jakarta menyesal setelah melepasnya di bursa transfer awal musim Liga 1 2023. Seperti diketahui, di luar dugaan, Persija Jakarta justru mengumumkan telah resmi melepas winger mudanya Osvaldo Hai. Setelah 3 musim bersama, hubungan kerjasama antara Osvaldo Hai dan Persija Jakarta akhirnya resmi berakhir. Kabar berakhirnya hubungan kerjasama Osvaldo dengan Persija Jakarta diumumkan langsung melalui akun Instagram Persija. Dengan resminya Osvaldo dilepas Persija, maka potensinya merapat ke Bali United semakin terbuka. Namun Bali United nampaknya tidak akan begitu saja bisa mendapatkan tanda tangan Osvaldo. Pasalnya belum lama ini setelah Persija Jakarta melepas Osvaldo, Persib Bandung dikabarkan tertarik mendatangkan winger ex Persebaya Surabaya tersebut. Kabar turut sertanya Persib Bandung dalam perburuan tanda tangan Osvaldo Hai diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia @kandabo. Lantas, siapa yang berpeluang lebih dalam potensinya merekrut Osvaldo Hai musim depan? Menilik dari potensi yang ada, antara Persib Bandung dan Bali United masih sama-sama kuat dalam potensinya datangkan Osvaldo Hai. Mengingat di dalam skuad Bali United banyak rekan-rekan Osvaldo saat memperkuat Persija Jakarta. Sementara di Persib Bandung adanya Luis Mia besar kemungkinannya bisa menjadi daya tarik bagi Osvaldo Hai. Keduanya diketahui pernah sama-sama bekerja sama saat Luis Mia menjadi arsitek timnas Indonesia. Osvaldo kerap turut terpanggil masuk skuad timnas Indonesia di bawah asuhan Luis Mia.
Selain itu, adanya sosok Rezaldi Heanusa dan David Da Silva juga bisa menjadi stimulus kedatangan Osvaldo ke Persib Bandung. Namun yang patut digarisbawahi adalah usia Osvaldo Hai yang terhitung masih sangat muda, yakni 24 tahun, berpotensi besar akan lebih melejit musim depan. Terlebih pemain kelahiran Jayapura itu memiliki motivasi untuk tampil lebih baik sepulihnya dari cedera belum lama ini. Menarik dinantikan tim mana yang nantinya bakal mendapatkan tanda tangan Osvaldo Hai. Akankah Persib Bandung atau pergerakan lama dari Bali United?